Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan hari ini adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 9 ayat 12 sampai 13 demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Suatu hari ada seekor keledai marah-marah sambil berjalan karena tuannya memberikan kepadanya beban berat yang harus diangkatnya. Pada saat berjalan sambil mengangkat bebannya, dia harus melewati sungai di depannya. Keledai itu makin bersungut-sungut karena bukan hanya beban berat di punggungnya, tetapi saat ia berjalan di atas jembatan kecil di atas sungai itu, dia tergelincir dan masuk ke sungai yang menyebabkan badannya basah dan kedinginan. Sambil lebih bersungut-sungut, ia berdiri dan berjalan sampai ke seberang. Sesampainya di sana, keledai ini menyadari bahwa beban yang dibawanya menjadi jauh lebih ringan. Rupanya tuannya memberi beban berisi garam, dan air sungai itu telah melarutkan sebagian dari barang bawaannya. Keesokan harinya, keledai itu diberikan beban dengan berat yang sama untuk diangkutnya. Ia pun harus melewati jalan yang sama. Tetapi hari itu ia tidak lagi bersungut-sungut. Tetapi ia berpikir nanti ia mau dengan sengaja terpeleset jatuh ke sungai. Tetapi pada saat ia melakukan hal tersebut, justru beban yang dibawanya menjadi jauh lebih berat. Karena ternyata tuannya memberi dia spons yang pada saat dia jatuh ke sungai, spons itu menyerap air sungai itu. Dan bebannya menjadi sangat berat. Dalam Mazmur 9 ini, Daud berbicara tentang keadilan Allah bagi semua orang. Daud sendiri pernah mengalami apa itu keadilan Allah bagi dirinya saat ia hidup benar dan saat ia berdosa di hadapannya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Inilah yang terjadi pada Daud pada waktu ia melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan pada pasangan suami istri Uria dan Batseba. Tuhan menghukumnya hingga ia benar-benar tunduk dan menyadari keadilan Allah kepadanya atas perbuatan dosanya. Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur dan memperingati Daud. Dengan penuh penyesalan, Daud datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Tetapi sekalipun dosanya diampuni, dia tetap menerima ganjaran akibat perbuatannya. Anak yang dilahirkan Batseba pun mati. Dan Absalom, anak Daud sendiri, melakukan pemberontakan hingga mencemari istri-istri ayahnya. Dan ia bahkan mengejar Daud untuk membunuhnya. Berkali-kali Daud selamat dari kejaran Absalom anaknya. Dan disitulah Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menjaganya. Apa yang dialami Daud itu menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk lebih berhati-hati dan tidak bermain-main dengan dosa. Allah mengadili mereka yang benar dengan berkat dan kasih-Nya. Sehingga Daud sendiri merasakan penyertaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Daud juga menyampaikan keadilan Allah bagi orang fasik atau orang jahat. Mereka yang menindas orang yang tak berdaya, kepada mereka diberikan penghakiman yang tidak akan pernah terlupakan. Mari saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Belajarlah dari Daud dan dari pelajaran kehidupan teman-teman seiman kita yang telah melalui pergumulan dan mengalami penyertaan Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dalam pujian dan kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati.